Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini yang membahas tentang mata pelajaran fikih, yaitu bab ariyah. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Pasti baiklah dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk selalu bercuci tangan dan jika keluar harus memakai masker, karena pada hari-hari seperti ini kesehatanlah yang penting bagi kita semua. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di pembelajaran ini kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja anak-anak, untuk kali ini kita membahas tentang ariyah atau pinjam meminjam. Siapa tahu tentang ariyah? Baik, ariyah merupakan pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Ada juga yang menyatakan bahwa ariyah berasal dari kata ura yang berarti kosong. Dinamakan ariyah karena kosongnya atau tidak ada ganti rugi. Sedangkan ariyah menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu atau menjaga keutuhan barang dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Jadi kita jika meminjam sesuatu maka harus dikembalikan dengan baik dan tidak boleh ada kerusakan dari benda tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu hukum ariyah. Hukum ariyah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Dan juga ada dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-ariyatu mu'adatu waz-zaimu harimu wad-dainu maqdhi. Pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar dan hutang harus ditunaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hukum-hukum ariyah yang pertama yaitu mubah. Mubah itu apa? Mubah artinya boleh. Merupakan hukum asal dari pinjam meminjam tersebut. Yang pertama yang kedua yaitu sunnah, artinya pinjam meminjam yang dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan yang cukup penting. Misalnya meminjamkan sepeda untuk mengantarkan anak ke sekolah, meminjamkan buku pelajaran dan sebagainya. Maka di situ disebutkan hukumnya sunnah. Yang ketiga wajib, artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Misalnya meminjamkan baju dan sarung untuk sholat wajib. Apabila tidak dipinjami kan kita tentu tidak bisa sholat, dan itu maka dalam hal itu maka diwajibkan dalam ariyah atau pinjam meminjam. Yang keempat yaitu haram. Misalnya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Misalnya seseorang meminjam pisau untuk mencuri atau pinjam tempat rumah untuk berbuat maksiat atau hal-hal yang lain. Tentu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang saya jelaskan, apakah sudah paham adik-adik?
Baik, untuk selanjutnya yaitu rukun ariyah. Rukun ariyah merupakan hal pokok yang harus dipenuhi dalam akad ariyah itu sendiri. Apabila ada bagian dari rukun tersebut yang tidak ada, maka akad pinjam meminjam itu dianggap batal. Rukun pinjam meminjam atau ariyah yang pertama yaitu 1. Adanya mu'ir. Apa itu mu'ir? Mu'ir adalah orang yang meminjami. Rukun yang kedua yaitu adanya musta'ir. Musta'ir itu apa? Musta'ir adalah orang yang meminjam. Yang ketiga yaitu adanya musta'ar. Musta'ar yaitu barang yang akan dipinjam. Yang keempat adalah adanya sihat atau ijab kabul. Yang terakhir adanya batas waktu. Syarat-syarat ariyah. Yang pertama yaitu syarat bagi mu'ir atau orang yang meminjam. Yang pertama yaitu berhak berbuat kebaikan tanpa ada orang yang menghalangi. Orang yang dipaksa atau anak kecil itu tidak sah untuk meminjamkan barang. Yang kedua itu barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Jadi lebih baik jika kita meminjamkan sesuatu, wajiblah kita yang memiliki barang itu sendiri, bukan orang lain tentunya. Yang kedua yaitu syarat bagi musta'ir atau orang yang meminjam. Yang pertama itu mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu sebaiknya orang gila atau anak kecil yang belum bisa mengenal baik atau buruk lebih baik tidak sah atau lebih baik tidak meminjam karena tidak sah dalam meminjamkan sesuatu tersebut. Meminjam maksud saya. Yang kedua itu mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak. Nah, itu merupakan kewajiban bagi yang meminjam barang. Yang ketiga yaitu hanya mengambil manfaat dari barang dari yang dipinjam. Yang ketiga syarat bagi musta'ar atau barang yang akan dipinjam. Barang yang dipinjamkan benar-benar milik orang yang meminjamkan. Yang kedua itu ada manfaat yang jelas. Yang terakhir yaitu barang itu bersifat tetap. Oleh karena itu makanan yang setelah dimakan menjadi habis atau berkurang zatnya tidak sah untuk dipinjamkan. Yang keempat itu syihat ijab dan kabul, yaitu bahasa interaksi atau ucapan rela dan suka atas pemanfaatan barang yang dipinjamkan. Selanjutnya yaitu macam-macam ariyah. Ariyah itu ada 2. Yang pertama yaitu ariyah mutlaqah, yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun atau tidak dijelaskan penggunaannya. Misalnya pinjam meminjam sepeda motor, di mana dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan sepeda motor tersebut. Meskipun demikian, penggunaan barang pinjaman harus disesuaikan dengan adat kebiasaan dan tidak boleh berlebihan. Maksudnya gimana ya? Kalau meminjam sesuatu itu ya sewajarnya saja, tidak boleh berlebihan, tidak boleh dirusak. Tentunya itu merupakan adab bagi seseorang yang akan meminjam sesuatu. Yang kedua itu ariyah muqayyadah. Ariyah muqayyadah adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatnya, baik disyaratkan oleh kedua orang yang berakad maupun salah satunya. Misalnya jika kalian ingin meminjam laptop untuk sementara waktu, ini orang yang mau dipinjami itu mengajukan syarat seperti ini. Ini sampai saya pinjamkan sampai besok atau 1 minggu lah. Saya pinjamkan sampai 1 minggu, jangan sampai ada kerusakan atau jangan sampai telat karena saya akan ada tugas untuk mengejarkan laptop. Nah, di situ merupakan ariyah muqayyadah, yaitu ariyah yang ada syaratnya.
dan waktu dan kemanfaatnya. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam pinjam meminjam. Yang pertama yaitu pinjam meminjam harus sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua yaitu menggunakan barang-barang pinjaman dengan baik dan merawatnya. Karena dalam sabda Nabi SAW, ngalal yadima akhodat hatta yuadi. Seseorang pemegang berkewajiban memelihara apa yang ia telah terima dan menyerahkannya kembali. Yang ketiga yaitu mengganti apabila yang dipinjam rusak dan hilang. Yang keempat yaitu segera mengembalikan barang pinjaman kepada milik jika kita sudah selesai menggunakan barang tersebut. Yang kelima yaitu apabila peminjam terpaksa belum dapat mengembalikan sesuai dengan batas waktu itu, maka peminjam seharusnya memberitahukan dan meminta maaf atas keterlambatan pengembalian yang belum dikembalikan tersebut. Yang keenam yaitu sesuai dengan prinsip hidup tolong menolong, pemilik barang sebaiknya memberi kelonggaran kepada peminjam sampai ia dapat mengembalikan peminjamannya. Yang keenam yaitu hikmah pinjam meminjam. Yang pertama yaitu hikmah pinjam meminjam bagi peminjam. Bagi peminjam ya ini. Yang pertama yaitu dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaat suatu barang yang tidak dimiliki. Yang kedua yaitu adanya kepercayaan kepada dirinya untuk memanfaatkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Yang kedua yaitu hikmah pinjam meminjam bagi orang yang meminjamkan. Yang pertama yaitu tentu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan. Seperti kita sudah memiliki sesuatu, jika ada teman kita yang butuh pinjaman, maka untuk sebaiknya kita meminjamkan hal tersebut. Yang kedua itu Allah akan menambah nikmat pada orang yang pandai mensyukuri nikmatnya. Yang ketiga itu dapat meringankan beban penderitaan orang lain. Nah, kalau jika teman kita butuh pertolongan dan kita membantu, tentu itu akan meringankan beban dari teman kita tersebut. Dan itu tentu sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu membantu orang yang sangat-sangat membutuhkan. Dari penjelasan yang saya berikan tadi, apakah ada yang kurang jelas? Jika kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar, di sini ya. Dan untuk tugas nanti saya akan kirim ke grup Classroom atau ke grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.